Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah jauhilah orang-orang yang mempunyai karakter seperti ini sebelum kamu hancur secara mental ya. Kira-kira bagaimana? Ya, di sini hancur bukan remuk sampai bagaimanapun, tetapi mungkin kamu terlihat baik-baik saja tapi kamu hancur secara jiwa ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti ini yang akan membuat mentalmu rusak ya. Bagaimana? Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ataupun yang ada di atas ini ya, silahkan dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Dan maaf sebelumnya di rumah lagi berisik ya. Anak saya ada bermain. Maaf kalau suaranya nanti terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, untuk Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Aries, jauhilah orang-orang ini. Pesan semesta untukmu, di mana hidupmu akan jauh lebih baik tanpa orang-orang toksik ini. Aries. 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 Kita lihat apa yang terjadi di kartu pertama di sini. Yang keluar adalah The Empress ya. Jadi seperti gitu ya. Maaf berisik ya. Oke, The Empress di sini ya, semesta mau sampaikan kepada kamu ya, untuk bisa lebih tabah dengan orang-orang yang memang tidak menginginkanmu. Saya lihat di sini ada penantian dari Aries yang sangat-sangat, aduh saya harus sama dia. Coba ya dia berubah ya. Dia aja nggak mau berubah, seakan-akan dirinya udah paling hebat, sudah paling benar, kamu masih menantinya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, saya disclaimer dulu ya. Saya di sini bukan berarti mau menebar kebencian ataupun suruh kamu berpisah, no. Ya, tetapi ini secara mental, secara psikologis ya. Dan ya pesan semesta juga dari sisi spiritual, dimana yang akan menekan mentalmu adalah orang-orang yang seperti begini, yang akan membuat hidupmu tidak berbahagia dan akan jauh lebih terpuruk di hari esok. Jadi harus dipisahkan. Pisahkan ini juga dua ya. Pisah cerai ini kalau kamu sudah berpasangan ya, atau pisah ranjang saja ya. Pisah ranjang saya ini artinya beda rumah gitu, tapi tidak bercerai secara negara. Itu pun kalau kamu siap. Kalau kamu tidak siap ya berarti harus berpisah cerai. Ini contoh. Ataupun kalau dalam lingkungan persahabatan ya sudah, jaga jarak aja. Kalau kita di lingkungan kantor kayak gimana ya sudah, bicara seadanya aja. Kamu kerja sesuai tupoksimu, dia juga ya. Karena kita bicara secara mental, bukan berarti saya suruh kamu, oh Kak Ica kemarin bilang saya tuh pasangan saya begini jadi saya harus cerai. No, lihat dulu dari dirimu ya. Kamu kuat untuk karena ada begini ya, ada klien saya merasa bahwa gini, Kak Ica saya nggak kuat kalau jadi janda, saya belum siap ya. Seolah-olah itu janda itu kayak walaupun saya korban tapi seolah-olah saya yang bermasalah gitu, seolah-olah saya yang kayak aib gitu. Saya nggak kuat Kak Ica. Terus saya tanya, terus gimana? Kamu mau berpisah, hubungan digantung? Dia bilang, ya mungkin salah satunya seperti gitu, tapi memang sebenarnya saya nggak nyaman. Hubungan digantung juga, tapi saya lebih tidak akan nyaman lagi kalau saya kemana-mana dengan status janda. Terus saya bilang, berarti ada konsekuensi. Berarti kalau memang kamu masih bertahan dengan dirinya dan dengan hubungan digantung, berarti kamu harus bisa mencari nafkah sendiri dan tidak ada sakit hati ataupun tidak mengharapkan dirinya. Dia bilang, iya saya bisa Kak Ica, tanpa dirinya saya bisa.
Yang penting jangan ada tekanan-tekanan dari luar. Saya bilang, oh berarti kamu kuat secara fisik, ya, karena kamu rasional gitu ya. Tetapi ada juga yang sepertinya kayaknya saya nggak bisa cari duit sendiri, saya nggak ada uang, saya nggak ada kerja, terus anak saya gimana? Berarti kamu harus menghindar, ataupun kalau mau dibilang berpisah. Kenapa? Kamu melepaskan orang yang memang tidak bertanggung jawab untuk bisa menerima orang yang bertanggung jawab atas dirimu dan anak-anakmu. Ini kan versinya dua. Ini kalau bicara dalam hubungan ya. Jadi saya disclaimer dulu, bukan berarti saya suruh kamu pisah dengan pasanganmu, no. Itu kembali pada dirimu, bukan saya yang menentukan nasibmu, tapi nasibmu ditentukan dari pilihanmu, ya, pilihanmu sendiri. Saya di sini hanya seperti dokter memberikan resep, selebihnya kamu mau cari obatnya di mana, di apotek A, B, C, D, E, F, G, ataukah nggak dibeli, ataukah bagaimana? Atau kalau kamu beli, ya kamu minumnya rutin, ya, sesuai yang sudah tertera. Terus pola hidup, olahraga dan macam-macam itu kan semua kembali kepada pasien. Nah, sama seperti saya. Ya, bukan berarti saya penentu hidupmu, oh Kak Ica suruh cerai. Saya cuma bicara di sini secara mental. Kalau memang kondisinya saat ini kamu masih baik-baik saja, tetap jalankan sesuai yang kamu rasakan saat ini. Tapi kalau tidak, berarti kamu harus mengeluarkan orang-orang toksik dalam hidupmu supaya mentalmu lebih baik. Karena penyakit mental ya, itu kan sama menyerang mental itu kan kejiwaan kita. Kita nggak akan waras. Bagaimana kita mau bekerja, mendapatkan uang, menjadi berkat buat diri kita dan menjadi berkat buat orang lain kalau diri kita tidak waras? Ya, nah ini hati-hati. Ya, karena sini saya lihat penantian. Kamu menanti orang yang nggak jelas, ataupun mungkin kondisinya hubungan digantung ya. Kamu temani dia dari nol, ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan kamu. Karena apa? Dia sudah jadi superstar dan dia lupa bahwa ternyata kamu orang baik. Ya, dia sudah punya level sendiri lagi, ya, dengan orang-orang yang di kelasnya, ya. Jadi kalau memang ini sudah terjadi, ikhlaskanlah, rubah hidupmu, rubah cara pola pikirmu, ya, supaya hidupmu juga ada perubahan. Kalau belum terjadi, hati-hati, waspada, supaya kalau terjadi, oh ternyata ini yang Kak Ica bilang, saya harus seperti begini, tindakan ini yang harus saya ambil, harus waras. Karena kalau kita terlalu empati, terlalu baik, itu orang memanfaatkan. Ya, tapi kalau kita terlalu pakai logika juga, ya kita akan sombong, arogan, dan angkuh. Jadi harus di tengah-tengah, gitu ya. Jadi kalau orang dia pergi meninggalkanmu, ya kamu berfokus, nggak usah sama dia, kamu berfokus pada orang-orang yang menginginkanmu. Ini saya lihat di sini banyak yang berfokus dengan orang-orang yang di luar sana yang nggak tahu entah berantah, ya. Kamu berfokus pada anakmu, berfokus pada ayah ibumu atau orang-orang di sekeliling kamu. Apalagi kalau ada yang memang menginginkan kamu, betul-betul mau menjagamu. Nah, itu yang saya bilang ya, di sini penantian semua ngapain? Ataupun penantian akhirnya kamu mewek-mewek terus, menangis saja kerjanya, mager aja kerjanya, ya. Jadi hati-hati. Ya, karena jadilah orang yang bijaksana untuk dirimu, untuk masa depanmu. Ya, nggak usah terlalu menantikan orang yang nggak beres, ya, supaya hidupmu juga beres. Kalau kamu hidupnya nggak beres, ya kamu menantikan orang nggak beres, berarti kamu siap-siap aja hidupmu juga nggak beres. Kenapa? Tertular dari energi dia, gitu ya. 10 of Wands di sini. Jauhi orang pemalas. Ini dalam tanda kutip ya, entah dalam pasangan, jodoh, kok jodoh sih, dalam percintaan ya, hubungan, ataupun dalam pertemanan, ataupun dalam karir, ya. Di sini kalau tidak seimbang, kamu berjuang sendiri, ya, dan dia tidak berjuang untukmu, ngapain? Karena dalam hubungan kita harus berjuang bersama, harus mengimbangi, harus saling menopang, harus saling mengimbangi. Ya, ini kalau bicara hubungan, karena saya lihat di sini ada yang berjuang sendiri. Entah kamu, entah dia. Kalau kamu berjuang sendiri, ya kamu harus bicara dengan dia baik-baik. Kalau memang dia merasa bahwa dirinya benar, berarti ya kamu sudah dalam hubungan toksik. Karena apa? Dia tidak mau berjuang untukmu, apalagi dengan keluarga. Jadi bicarakan dulu. Kalau memang dia tidak ada titik temu, berarti ya siap-siap aja kamu harus menjaga jarak untuknya. Atau kalau memang sudah saking tidak bagus, ya kamu harus memilih untuk hidupmu ke depan. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah perjuangan. Jadi pilihan, memilihlah sesuatu yang tepat. Ya, dan berjuanglah untuk dirimu. Sayangi dirimu dan cintai dirimu.
Jangan kamu berjuang untuk orang lain tapi ujung-ujungnya orang itu menyakiti dirimu, tidak menghargai perjuanganmu. Ya, dengan orang-orang pemalas, pasangan alasan toksik lah inilah di kantor ya, padahal ujung-ujungnya pemalas. Ini contoh ya. Ataupun apa ya, mager-mageran pokoknya seperti gitu. Teman datang kantor, aduh capek, aduhnya banyak ya. Tukang komplain, tukang rese, tukang kepo ya, menertawakan kekurangan-kekurangan orang lain, dijadikan sebagai lelucon ya. Ini ada saya lihat loh, macam contoh kamu ya Aries ya, kemarin saya sudah bilang di readingan kemarin, mungkin kamu baru putus, orang kepo-kepoin ya, mungkin status pasanganmu dia umbar-umbar di media sosial, akhirnya tahu bahwa kamu mungkin dengan dia udah putus, ujung-ujungnya mereka jadikan bahan tertawaan kamu, seolah-olah itu bahagia di atas penderitaanmu, kesedihanmu, dan ujung-ujungnya juga kamu juga ikut ketawa. Berarti kamu mengizinkan mereka untuk membulimu kan, padahal dalam hati kamu lagi emosi, menangis, kok mereka begitu ya, tapi ujung-ujungnya kamu ketawa. Kenapa? Karena ada topeng ya. Berarti sama saja kamu seperti dia, mengizinkan mereka untuk menyakiti kamu gitu ya. Jadi hindari orang-orang pemalas, hindari dengan orang-orang yang toksik ya. Tuh di sini the High Priestess, di sini ada beberapa yang saya lihat ya. Jauhi orang-orang yang mental atau di vibrasi bawah, yang suka pakai guna-guna, yang suka bicara guna-guna, atau mungkin kamu yang pakai guna-guna. Ini contoh untuk melindungi Kak Ica ya. Saya pakai begitu untuk melindungi, tapi kalau nggak pas, kamu akan tersiksa sendiri. Seperti kita pakai sepatu yang longgar, terlalu kebesaran, ujung-ujungnya kita tersandung, kita jatuh, luka tangan kita atau apa gitu, jatuh. Berarti kan senjata makan tuan kan. Ataupun kesempitan, akhirnya apa, kaki kita lecet, itu akan menyakiti kita sendiri kalau tidak pas. Makanya yang alami saja. Kalau kebangkitan spiritual itu ada pada dirimu dari semesta ya itu, kalau tidak jangan dicari dari pihak luar. Ini untuk jaga-jaga Kak Ica. Kalau pas, kalau tidak pas akan menyakiti dirimu. Saya lihat di sini akan ada yang menyakiti dirimu kalau seandainya tidak pas, atau mungkin kondisinya kamu malah tersinggung dengan si A, si B, si C, kamu yang mengirim. Ini contoh ya, minta bantuan orang pintar yang mengirim, ujung-ujungnya kamu kembali yang kena, karena dia menolak itu, karena mungkin dia bahagia terus. Karena Black Magic itu satu aja ya, yang bisa penangkal dia itu adalah kita harus di vibrasi atas, bahagia ya. Selama kamu tidak berbahagia ya sudah, dia masuk. Kenapa? Kamu mengizinkan satu vibrasi kok, seolah-olah kamu menarik. Oh ya, mari silahkan masuk. Nah itu ya. Jadi untuk barang-barang begini ya, ataupun mungkin kondisinya juga orang-orang yang sedikit-sedikit, wih itu sakit, aduh itu kemarin tuh mungkin dia pakai dukun, wah ini ada kiriman nih. Gak usah, ngapain kamu dekat-dekat orang-orang yang vibrasi rendah, ujung-ujungnya kamu takut sendiri. Jangan sampai saya dibegitukan ya, jangan sampai saya kena juga ya. Ngapain? Karena saya lihat di sini banyak yang begitu ya, uang saya hilang, pasti tuyul, negatif thinking. Padahal nggak tahu dia tercecer di mana, atau mungkin ada yang ambil di dalam rumah. Tapi berpikir ya ada tuyul, ada ini. Ya, pasang CCTV kalau begitu. Kamera di situ, baru nanti lihat tuyulnya yang mana. Ya. Ada beberapa saya lihat di sini, wah dia sakit itu karena disantet, wah dia seuzon. Ya, akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya mendengar, macam contoh kamu yang mendengar, kamu yang berpikiran negatif, aduh, ketakut sendiri. Nah, ini hati-hati, ini dalam tanda kutip ya, entah kamu yang dengan sahabat yang suka pakai begini atau paling apa ya kalau dibilang, ya pokoknya intinya suka lah di vibrasi bawah ya, berarti kan jangan, nanti kamu juga ikut begitu-begitu. Ya, ataupun mungkin kamu mau makainya ya, ataupun mungkin kamu yang mengirim ke orang-orang lain, ini lepaskan semua, nggak usah ikut-ikut yang aneh-aneh. Ingat kita ada Tuhan, ada semesta yang melindungi kita. Ngapain kita mau dengan yang vibrasi bawah kalau ada vibrasi atas? Macam contoh, kamu merinding tuh sekarang lebih kebanyakan kemana? Wih, merinding saya, ada apa ya? Kayaknya ada setan. Tapi coba kalau vibrasi atas, kok saya merinding ya, kenapa ya? Oh mungkin malaikat kali ya. Ya, malaikat melindungi saya.
Itu karena kita di vibrasi atas. Tapi kalau kamu sudah bicara, saya merinding, itu pasti ada setan tuh. Berarti kamu di vibrasi itu secara tidak langsung kamu di vibrasi bawah. Kamu ada ketakutan, kecemasan. Secara tidak langsung. Orang guna-gunai kamu ya kamu masuk itu. Nah ini hati-hati ya. Apalagi bicara dengan orang-orang vibrasi bawah yang hanya tahu zone, belum tahu kebenaran tapi sudah nuduh-nuduh ya. Atau bahkan kamu yang diajak-ajak untuk memakai ini itu ya, hati-hati. Oke, berikutnya Two of Cups ya. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah pasangan yang sevibrasi. Kalau pasanganmu memang tidak jujur, ya cuman mau happy doang, ya nggak usah. Ya karena saya lihat di sini ada yang matre. Hati-hati. Yang tadi saya bilang ya, bicara tentang uang ataupun mungkin pinjam-pinjam uang. Ini entah dalam hubungan, entah dalam persahabatan, pinjam-pinjam uang. Terus hanya mau enaknya doang, mau makan-makan, minum-minum, ya. Tidak mau bekerja. Ya harus ditegur. Kita bicara di sini bukan langsung menjauh, langsung pergi tanpa bicara, menegur dulu. Kalau memang dia tidak mau ditegur ya berarti kan bebal, membenarkan kesalahan dia. Ngapain kita mau dekat-dekat orang yang membenarkan kebodohan dia? Ya. Jadi carilah orang-orang yang memang mau berjuang dengan kamu. Ini berjuang dalam hal apapun, dalam hal karir, dalam percintaan, dalam hal hidup, dalam hal motivasi dan apa segala macam, yang sevibrasi. Bukan hanya sekedar orang yang datang memuji-muji kamu habis itu minta pinjam duit, memuji-muji kamu datang untuk meminta traktir makan, memuji-muji makan untuk minta jalan-jalan. Ataupun pasangan yang minta macam-macam, kalau tidak tantrum kayak anak bayi. Yang harus bisa mensupportmu, yang harus bisa mendukungmu dalam suka dan duka. Nah ini ya, cari orang-orang yang seperti gitu. Ya, berikutnya. Maaf ya, berisik ya anak saya di belakang. Tuh, Temperance. Ya. Ya, seimbangkan fisik dan mentalmu di sini semesta mau menyampaikan ya, dimana yang tadi saya bilang, ya carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu. Ini diulang lagi ya, berarti energinya up. Saya lihat di sini diulang-ulang terus ya, berarti itu yang harus dilakukan, itu urgent. Kadang-kadang ada yang bilang, Kak Ica sudah tahu kemarin diulang terus. Iya, karena berarti semesta mau sampaikan kepada kamu karena kartunya terulang-ulang terus, bahwa kamu ikuti, kamu lakukan, kamu laksanakan, bukan hanya dengar doang. Ini kebanyakan orang dengar tarot tapi untuk melaksanakannya itu susah atau langsung lupa. Oke, saya mau berubah tapi besok ya kembali ke habitat lagi. Ya. Kelakuan gak berubah-berubah, membenarkan kesalahan ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu, yang bisa nyambung bersamamu ya. Dan jangan terlalu baik pada orang lain, karena kalau kita terlalu baik otomatis ya kita diinjak-injak, kita dimanfaatkan. Tetapi kalau kita terlalu menggunakan logika kita juga, kita egois ya, kita sombong dan angkuh. Nah ini semesta mau sampaikan juga, jangan dengan orang yang sombong angkuh itu nggak usah, ngapain. Circlemu dilihat, percuma kita mendapatkan orang yang agamais tapi bicara ember ke orang lain, casingnya aja agamais, ataupun mungkin berpendidikan tinggi tapi pola pikir tukang marah-marah, nggak bisa mengontrol emosi, tidak bisa menyampaikan dengan baik. Ngapain, casing aja itu. Makanya jangan berteman dengan orang yang bertopeng, tapi carilah memang orang-orang yang betul-betul tulus, mencintaimu apa adanya, menyayangimu dan menginginkan kehadiran dirimu ya. Kalau bicara tentang pekerjaan, ada kan yang marah-marah langsung bos apa, itu berarti kan memang dia tidak menginginkan kamu, dia hanya egois pada dirinya untuk pencapaian dirinya. Tetapi kalau bos yang teladan ya, pimpinan yang teladan, dia akan mengarahkan. Nah itu ya, supaya bawahannya itu nyaman dan bisa tahu, bisa pintar, bukan hanya ngoceh marah-marah. Begitupun pasangan juga, mengarahkan, komunikasi yang baik. Nah itu ya. Jadi mungkin seperti gitu. Kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Ya ingat, 100% energimu kamu silakan personal reading. Ini bukan 100%, jadi ambil saja yang sesuai dengan dirimu. Dan kalaupun ini tidak terjadi pada dirimu, hati-hati, waspada, supaya suatu saat nanti kalau terjadi ini masuk dalam hidupmu, kamu sudah bisa lebih waspada dengan orang-orang toksik yang masuk dalam hidupmu itu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.